Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kebanyakan dari kita sudah terpola untuk berpikir ingin hidup tenang di hari tua. Duduk-duduk tanpa beban, hanya bermain dengan cucu, reunian, jalan-jalan ke sana kemari. Kita ingin hidup di zona nyaman, atau kita hanya berpikir menghabiskan masa tua hanya dengan sholat dan membaca Al-Quran dari waktu ke waktu tanpa kegiatan lain. Itulah mindset kita. Setidaknya itulah fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita belum memasuki usia pensiun pun, kita kerap sudah merasa bukan saatnya untuk aktif. Kita kehilangan gairah, bahkan mungkin kehilangan arah. Mau apa? Mau kemana? Untuk apa? Hanya ingin hidup tenang di zona nyaman. Hanya ingin bersenang-senang, tak ingin bergerak. Kita bahkan cenderung hanya ingin memikirkan diri sendiri, makin tak peduli dengan sesama. Kita merasa sudah saatnya istirahat. Bukankah begitu? Seperti itu pula dulu saya berpikir. Sebenarnya, adakah Islam mengajarkan pola pikir semacam itu tentang hari tua? Tentu tidak begitu. Allah memberi tuntunannya dalam surah Al-Insyirah ayat 7-8. Maka, apabila engkau sudah selesai mengerjakan satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. Rasulullah memulai hidup baru di usia 40 tahun. Demikian pula sahabat-sahabat beliau seperti Abu Bakar As-Siddiq yang lebih muda 2 tahun 6 bulan dibanding Rasulullah. Di usia itu, Rasulullah dan para sahabat memasuki perjuangan baru, meninggalkan kenyamanan yang selama ini mereka rasakan. Harta mereka infakkan, martabat manusia mereka perjuangkan. Bukannya bersantai dan stagnan, tapi mereka makin aktif dan dinamis. Di usia tua Rasulullah tidak sibuk dengan sholat dan membaca Al-Quran saja. Mulai usia 53 tahun, justru beliau makin aktif membina hubungan dengan sesama manusia, membangun masyarakat madani di Madinah. Tidak hanya dengan hubungan Allah, tapi juga hubungan dengan manusia. Beliau makin bermasyarakat, makin terlibat dalam kehidupan sosial. Artinya, memasuki usia pensiun bukan alasan kita untuk melepaskan diri dari kehidupan sosial dan hanya sibuk dengan diri sendiri. Hingga akhir hayat, Rasulullah tidak pernah diam dan tidak juga ingin beristirahat. Beliau juga tidak meninggal dalam keadaan kaya, tidak juga dalam keadaan pensiun, karena beliau tetap memimpin umatnya. Pensiun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kematian. Begitu juga adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Mereka pensiunnya setelah wafat. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bahkan Abu Ayyub Al-Ansori berangkat berperang menghadapi Bizantium pada usia 93 tahun. Konsep pensiun yang umum dipahami masyarakat membuat kita lupa bahwa bertambah usia itu berarti kesempatan hidup kita makin berkurang. Manusia sukses versi Islam itu menurut hadis adalah manusia terbaik di antaramu adalah yang paling bermanfaat
bagi manusia lain. Bertambah usia, justru kita harus makin berambah dunia, berbagi, dan menjadi sosok bermanfaat. Bukan berpikir untuk hidup santai dan sekedar menghabiskan waktu dengan hal-hal tak jelas. Lagi pula, makin pasif seseorang, makin cepat pikunlah ia. Alhasil, jika memang kita ingin mempersiapkan hari tua, selain menyiapkan uang agar tidak berkekurangan, yang lebih penting adalah menyiapkan apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa bermanfaat bagi sesama di hari tua sampai saatnya menutup mata. Tak ada kata terlambat untuk memulai hidup baru. Tua bukan alasan untuk putus asa dan berhenti. Merasa tua dan berpikir bukan saatnya lagi untuk hidup aktif dan dinamis adalah bukan pilihan yang tepat. Justru kita harus lebih hidup dan bersemangat. Ingat, tidak ada kata pensiun untuk menjadi manusia sukses di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.